Teman-teman semua, kembali lagi di konten horor favorit kalian di Studio Kecil TV. Apalagi kalau bukan Ma, aku takut. Teman-teman semua, siapa di sini yang suka film horor? Aku juga suka banget film horor. Kita sudah beberapa kali membahas film-film horor ya, Menetik film horor. Kemarin juga sempat membahas Exuma. Di sini sekarang kita akan membahas sebuah film horor yang menurut gue ini nggak film horor biasa karena dia menjadi film horor klasik gitu. Siapa yang tahu film Conjuring? Right, it's 9:18. We're headed down into the cellar where the doors just opened on its own. Give us a sign that you want to communicate with us. Nothing. What are you guys? Well, we've been called ghost hunters, paranormal researchers. But we prefer to be known simply as Ed and Lorraine Warren. There's someone here that would like to talk to you. There's something horrible happening in my house. It's November 1st, 1971. I'm sitting here with Carolyn Perrin, who, with her family, has been experiencing supernatural occurrences. You picking up anything in here, hon? Something awful happened here, Ed. What is it? Whatever Lorraine sees, feels, touches, it takes a toll on her. A little piece each time. You have a lot of spirits in here, but there's one that I'm most worried about because it is so hateful. Look what she made me do. We have to get out of here. That's not gonna help. This thing has latched itself to your family. Father, we never seen nothing like this. I'm coming with you. No way. I can't lose you. There's a lady in a dirty nightgown that I see in my dreams. She's standing in front of my mom's bed. Do you want to see him? Yeah? When the music stops, you see him in the mirror standing behind you. Look what she made me do. Kita akan bahas dikit ya dari perspektif gua sebagai orang yang suka nonton film. Film Conjuring ini merupakan nafas yang sangat segar menurut gua. Kenapa? Karena mungkin bertahun-tahun sebelum adanya Conjuring, film-film horor tuh bosan banget. Treatment-treatment yang digunakan tuh terlalu gimana ya, boring lah. Belum ada hal-hal yang interesting gitu dari film horor yang ada dimanapun, baik Indonesia maupun dunia. Nah, Conjuring tahun 2013 garapannya James Wan. James Wan yang terkenal mendirect film Saw sebelumnya, itu pecah banget guys. Gue inget banget ini film gue tonton saat gue kuliah semester 1, semester 2. Dan Conjuring ini berlatar belakang menceritakan tentang perjalanan horor dari pasangan legendaris Ed and Lorraine Warren. Ed and Lorraine Warren ini merupakan karakter asli guys. Ini karakter asli, emang mereka itu adalah demonologis, demonetisasi, demotivasi, demokrasi telah maksudnya ya mereka tuh I don't know, mungkin demologis, demonologi, I don't know. Kayaknya sih kurang lebih itu ya. Mereka spesialis di hal-hal supranatural. Kayak menangani kesurupan, menangani ya gitu-gitulah ya, kalian tahu ya di filmnya sendiri gitu ya. Nah, tapi kita ternyata nggak ngebahas tentang Ed and Lorraine Warren di dunia nyata, melainkan proses produksi selama film The Conjuring 2013 by James Wan. Saat itu artis cantik Vera Farmiga yang menjadi Lorraine Warren itu awalnya tuh belum setuju guys untuk memerankan si Lorraine Warren ini. Jadi saat itu tuh si Vera Farmiga itu lagi membaca skrip yang diberikan oleh James Wan kayak gitu.
Dia sedang baca skrip untuk mendalami karakter si Lauren Warren ini kayak gimana sih orangnya. Dia lagi mendalami, membaca ceritanya, membaca skripnya, reka adegannya dan lain-lain. Sampai saat dia lagi baca-baca di lokasi, si sang sutradara, si James Wan ini, itu manggil dia. Vera, kak dia, katanya gitu. Terus Vera nutup laptopnya guys, untuk nyamperin James Wan. Ngobrol, Vera baliklah ke laptopnya. Saat ia kembali ke laptopnya guys, ia membuka laptopnya dan ia melihat adanya 3 cakaran besar diagonal di layar laptopnya guys. Gak cuma Vera Farmiga aja, sang director James Wan juga diganggu saat sedang proses menulis skrip. Saat dalam proses menulis skrip, James Wan tuh punya anjing dan anjingnya itu menggeram guys. Menggeram ke sebuah sudut yang gak ada apa-apaan. Dan itu kejadiannya berulang selama bermalam-malam, selama si James Wan ini tuh nulis gitu. Karena ia nggak mau ada kejadian lagi seperti ini, James Wan itu meminta sebuah gereja Katolik Roma untuk memberkati proses produksi. Dari tempat lokasinya, kru filmnya, alat-alatnya, semuanya itu diberkati guys. Kru film yang terlibat pun bersaksi bahwa selama perjalanan film ini, selama produksi film ini, banyak beberapa benda-benda tuh yang bergerak atau hilang dengan sendirinya guys. Seperti ada pintu yang kebuka sendiri, barang yang bergerak, barang-barang yang hilang. Terus juga kadang suka melihat bayangan hitam di sebuah sudut. Terus kadang juga melihat kayak merasakan sesuatu entitas tapi nggak kelihatan itu apa. Pokoknya tuh kru produksi Conjuring itu benar-benar nggak nyaman banget selama syuting film guys. Yang paling parah itu terjadi sebuah suara garukan dan suara garukan itu menggaruk lantai kayu tempat mereka syuting guys. Ini benar-benar serem banget sih. Ini gue kalau ngalamin gue nangis kayaknya sih. Sutradara, pemain, kru, produser, semua yang terlibat ini merasa ini film tuh kayaknya terkutuk deh. Ini film benar-benar curse gitu loh. Karena apa? Karena sebelum film ini tayang, salah satu aktor pendukung yaitu Jack McGowan meninggal sebelum film ini tayang di bioskop. Sementara bintang utama Max von Sydow kehilangan saudara laki-lakinya pada hari pertama syuting. Dan bahkan gak cuma itu aja, lokasi syuting pun sempat dilalap oleh api. Jadi kayak kebakaran gitu. Wow. Mungkin kutukan ini nyata sehingga membuat filmnya sangat mencekam dan kelam banget gitu ya. Dan actingnya pun jadinya menjiwai banget gitu ya. Wow. Tapi luar itu semua emang Conjuring ini film yang bagus banget. Gue nonton ini berkali-kali, udah 11 tahun berarti ya gue nonton. Mungkin setiap tahun gue nonton sekali ke The Conjuring karena menurut gue film ini berhasil menjadi film klasik yang layak ditonton setiap tahunnya. Dan itu aja pembahasan film The Conjuring, behind the scene dari kisah The Conjuring. Thank you yang udah request di YouTube community yang sebelumnya. Request lagi kalau kalian mau kita ngebahas tentang film apa, atau produksi film apa, atau sejarah di balik sebuah film, atau kaitan-kaitan sebuah film dan lain-lainnya, atau kisah horor apa yang belum kita bacain. Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan teman-teman semua, thank you sudah menyaksikan Mahakuto pada episode kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen yang tadi gue bilang. Dan jangan lupa untuk subscribe terus Studio Kecil TV. Dan sampai jumpa lagi di konten horor favorit kalian. Di mana kalau bukan di Aku Takut. See you next time.